Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang sistem gerak pada manusia. Salah satu ciri makhluk hidup itu adalah bergerak. Ya, ingat materi yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan gerak itu? Gerak artinya berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh tubuh makhluk hidup. Yang termasuk di dalam hal ini makhluk hidup ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Ya. Nah, makhluk hidup bergerak bila ada impuls atau rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Kalau pada manusia dan hewan, ini bisa melakukan gerak pindah tempat. Tapi kalau pada tumbuhan tidak bisa melakukan gerak pindah tempat. Ya, pahami itu. Pohon tidak bisa berpindah tempat. Oke. Selanjutnya, ya. Alat gerak manusia dan hewan ada dua, yaitu alat gerak pasif yang terdiri dari tulang-tulang dan alat gerak aktif yang terdiri dari otot. Ingat ya, kalau tulang itu alat gerak pasif, kalau otot alat gerak aktif. Ya. Kedua alat ini saling bekerja sama melakukan pergerakan sehingga membentuk suatu sistem yang dikenal dengan sistem gerak. Ya. Manusia kurang lebih memiliki 206 tulang dalam tubuhnya. Jadi dalam tubuh kita kurang lebih terdiri dari 206 tulang, di mana tulang-tulang ini tersusun, ya, saling berhubungan atau bersambungan, kemudian akan membentuk yang namanya rangka. Ya. Nah, berdasarkan letaknya, rangka manusia dinamakan rangka dalam, disebut sebagai endoskeleton. Jadi endoskeleton itu artinya tidak dapat terlihat dari luar karena posisinya di dalam tertutup oleh daging, ya. Jadi tidak kelihatan. Itulah yang dinamakan dengan rangka endoskeleton. Ada satu lagi jenis rangka eksoskeleton. Silahkan kalian pelajari lebih mendalam. Oke. Selanjutnya, nah, ini adalah fungsi rangka. Yang pertama adalah memberi bentuk tubuh. Jadi dengan adanya rangka, tubuh kita bisa berbentuk. Ya. Kamu bayangkan saja kalau kita tidak mempunyai rangka, tubuh kita itu seperti kain basah yang dijatuhkan ke lantai. Ya. Jadi langsung nggak ada bentuknya gitu. Kain basah dijatuhkan ke lantai kayak apa? Seperti itulah kita kalau kita nggak mempunyai rangka. Kemudian yang kedua, melindungi organ vital. Organ vital itu organ dalam tubuh kita. Apa yang termasuk organ vital kira-kira? Oke, ada jantung, hati, ginjal, paru-paru, mata, dan lain sebagainya. Ya, dengan adanya rangka melindungi organ vital itu dari benturan. Oke. Yang ketiga, menegakkan tubuh. Kalian semua bisa duduk tegak, bisa berdiri tegak, itu karena adanya rangka. Ya. Kamu bayangkan saja, misalkan ada di bagian tubuh kita nggak bertulang, gitu misalkan. Maka bagian tubuh itu nggak akan bisa berfungsi secara normal, ya. Kemudian selanjutnya, tempat pembentukan sel darah. Oke. Yang kelima, tempat perlekatan otot. Jadi otot itu melekat pada tulang. Selanjutnya, tempat penimbunan atau penyimpanan zat kapur. Dan yang terakhir, tadi yang disebutkan tadi, sebagai alat gerak pasif. Ya. Kalau gitu yang berperan sebagai alat gerak aktif siapa tadi? Ingat nggak? Oke, yang berperan sebagai alat gerak aktif adalah otot. Ya. Selanjutnya, tulang berdasarkan jaringan penyusunnya dan sifat fisiknya dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah tulang keras atau osteon. Ciri-ciri yang dimiliki oleh tulang keras atau osteon itu yang pertama adalah keras. Nah, namanya aja tulang keras, pastinya keras. Mengandung kalsium fosfat dan karbonat. Ciri berikutnya, selnya mati berisi sumsum tulang. Yang ketiga, berbentuk cekung. Contohnya
ada pada semua tulang pipih, tulang pipa, dan tulang pendek. Ya. Kemudian yang kedua adalah tulang rawan atau kartilago. Lentur atau elastis, karena di dalamnya ada zat perekat atau kapur. Kemudian tidak dilalui pembuluh. Contohnya ada pada cuping hidung telinga. Ya. Pada bayi yang baru lahir atau dalam kondisi janin, biasanya tulangnya masih tulang rawang. Seiring dengan bertambahnya usia, terjadilah pengerasan tulang, sehingga sebagian besar tulangnya berubah menjadi tulang keras. Oke. Selanjutnya, nah disinilah ada proses osifikasi, yaitu proses perubahan tulang rawan menjadi tulang keras. Nih ya, biasanya terjadi pada janin. Proses perubahan tulang rawan menjadi tulang keras dinamakan osifikasi. Berasal dari tulang rawan. Nah, tulang rawan memiliki osteoblas, jadi sel-sel pembentuk tulang. Selanjutnya, osteoblas akan membentuk osteosit, ya, atau sel-sel tulang. Oke. Berdasarkan bentuk, tulang dibagi menjadi beberapa macam. Ada 4 macam tulang di sini. Yang pertama adalah tulang pipa. Namanya saja tulang pipa, bentuknya seperti pipa. Bisa bayangin nih ya, contoh yang paling simpel yang bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari, misalkan saja pipa pralon. Nah, bentuknya seperti itu tuh, kurang lebih seperti itu. Dengan ujung yang agak membesar ujung-ujungnya. Di dalamnya ada sumsum kuning dan juga sel lemak. Contohnya terdapat pada tulang paha, tulang kering, tulang lengan. Nah, itu adalah jenis tulang pipa. Nih ya. Di sini bisa kalian lihat yang ini adalah tulang paha. Oke, ini adalah contoh-contoh dari tulang pipa. Yang kedua, tulang pipih. Bentuknya pipih atau gepeng. Tahu nih ya, gepeng. Di dalamnya terdapat sumsum merah. Contohnya terdapat dalam tulang rusuk. Ini tulang rusuk nih. Yang ini tulang rusuk. Oke. Jadi ini merupakan tulang pipih. Tulang belikat, ini tulang belikat. Jadi tulang belikat itu letaknya di sini. Nih, di pundak agak ke bawah. Ini tulang belikat namanya. Ya, pipih ini bentuknya. Kemudian yang ketiga ada tulang pendek. Bentuknya bulat, pendek. Di dalamnya ada sumsum merah. Contohnya adalah tulang pergelangan kaki, tulang pergelangan tangan, dan tulang belakang. Jadi tulang belakang itu jangan kamu bayangkan seperti sebuah tulang yang panjang, tidak. Tapi dia tersusun atas tulang pendek yang saling berhubungan, dihubungkan oleh sendi. Ya, kalau tulang belakang kamu terdiri dari satu tulang, kita nggak mungkin bisa melakukan pergerakan membungkuk, kemudian miring, nggak bisa. Jadi karena itu susunan tulang kita, tulang belakang kita itu terdiri dari sambungan-sambungan tulang seperti ini nih, ya, yang ini nih. Oke, bisa dipahami nih ya. Ini tulang pendek dihubungkan oleh suatu bantalan gitu. Yang keempat, tulang tak beraturan. Namanya saja tulang tidak beraturan. Jadi bentuknya tidak beraturan. Contohnya saja tulang wajah. Jangan dikira wajah kamu itu datar, ya. Jadi jangan dikira wajah kita itu datar, tidak beraturan. Ada penjolan-penjolan, kemudian ada lubang mata dan lain sebagainya. Jadi tidak datar. Oleh karena itu disebut sebagai tulang tak beraturan. Nah, ini adalah bentuk dari tulang tengkorak kita. Nah, nanti dihafal ya. Jadi biar tahu mana sih yang dimaksud tulang dahi. Oke, tulang dahi yang sini. Ini tulang dahi nih. Ya, sini tulang dahi, sini tulang pelipis, ya, pelipis kanan dan pelipis kiri. Sini tulang tapis, oke. Tulang hidung gampang ini. Ini maksila atau rahang atas. Oke. Kemudian ada gigi, kemudian ada mandibula atau rahang bawah. Ya. Kemudian ada tulang kepala belakang, bukan tulang belakang loh ya. Oke, kemudian ada ubun-ubun di sini. Paham ya? Silahkan kalian nanti menghafal berdasarkan gambar ini. Ini gambar tengkorak. Silahkan kalian hafal bagian tulang-tulangnya. Kita lanjutkan ya.
Ini adalah sistem rangka tubuh manusia. Jadi secara garis besar sistem rangka itu dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang paling atas adalah bagian tengkorak, yang tengah adalah bagian badan, kemudian ada bagian anggota gerak. Jadi anggota gerak ini ada 2 macam, anggota gerak bagian atas dan anggota gerak bagian bawah. Oke, lebih jelasnya seperti ini. Anggota gerak bagian bawah atau kaki. Nah, ini terdiri dari tulang-tulang sebagai berikut. Yang pertama ada tulang paha, pastinya tahu ya, mana tulang paha. Kemudian ada tempurung lutut. Oke, tahu juga nih ya. Kemudian ada betis, ada tulang kering. Nah, di bawah tulang tempurung lutut itu bukan terdiri dari 1 tulang, itu terdiri dari 2 tulang, ya. Jadi yang bagian depan disebut tulang kering, yang bagian belakang tulang betis. Jadi tulang kering itu ketika kalian main bola itu ada alat pelindungnya itu. Kalau misalkan kena itu kan sakit. Nah, itu tulang kering itu bagian depan. Ini yang bawah bagian betis. Kemudian ada pula tulang pergelangan kaki, ada tulang telapak kaki dan tulang jari kaki, ya. Selanjutnya ada anggota gerak bagian atas. Terdiri dari tulang lengan atas yang sini, ya. Ini tulang lengan atas. Nah, yang sini tadi Ibu sampaikan tadi adalah tulang belikat. Kemudian di lengan bawah ada 2 tulang juga, tulang pengumpil dan tulang hasta. Mana yang tulang pengumpil? Tulang pengumpil adalah tulang yang lurus dengan jari kelingking. Yang ini, nih ya. Yang ini adalah tulang pengumpil, lurus jari kelingking. Kemudian tulang hasta yang lurus dengan jari jempol. Ya, paham ya ini ya. Kemudian ada tulang pergelangan tangan dan yang terakhir ada tulang jari tangan. Ini kalian semua sudah pada tahu tentunya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini adalah tulang rusuk dan tulang dada. Kita ke tulang dada terlebih dahulu. Tulang rusuk dan tulang dada adalah merupakan contoh dari tulang pipih, ya. Tulang dada, oke, yang ini tulang dada ini. Ini terdiri dari 3 macam. Ada tulang hulu, ya, yang bagian atas, kemudian bagian tengah tulang badan, dan bagian bawah tulang pedang, ya. Kemudian ada tulang rusuk yang nempel di tulang dada, kemudian melingkar, nempel ke tulang belakang. Jadi tulang rusuk ini menghubungkan dari tulang dada ke tulang rusuk. Jadi kayak sebagai pelindung organ-organ dalam, di dalamnya ada paru-paru, ada hati di bagian agak bawah gitu ya. Nah, tulang rusuk terdiri dari 3 macam. Ada tulang rusuk sejati, ada 7 macam tulang rusuk sejati. Artinya ada 7 pasang ya, 7 pasang nih, sini nih. Kemudian ada tulang rusuk palsu. Kemudian ada 2 pasang rusuk melayang. Kalau diperhatikan rusuk melayang seperti ini. Jadi dia hanya nempel di tulang belakang saja, tidak menyentuh tidak menghubungkan ke tulang dada. Ini tulang rusuk melayang. Kalau tulang rusuk palsu, yang ini nih, ini tulang rusuk palsu nih ya. Ya, oke. Paham nih ya? Oke, kalau gitu kita lanjut saja. Kita ke sendi. Apa itu sendi? Jadi sendi itu merupakan hubungan antara 2 tulang. Ya. Struktur khusus yang terdapat pada artikulasi. Artikulasi itu artinya pergerakan yang dapat memungkinkan untuk melakukan pergerakan. Nah, itulah yang disebut dengan sendi. Jadi istilah lainnya bantalan tulang. Kalau tulang dengan tulang satunya saling berhubungan, tidak dihubungkan atau tidak ada sendi, maka ketika melakukan pergerakan atau artikulasi akan terasa sakit gitu. Oleh karena itu, itulah fungsi sendi tadi. Ada 3 macam sendi. Yang pertama adalah ada sinartrosis atau sendi mati. Yaitu hubungan antara 2 tulang yang tidak bisa digerakkan sama sekali. Ya, contohnya saja pada tulang tengkorak. Bisa kita perhatikan di sini. Oh ya, perlu kalian ingat jangan dibayangkan tulang tengkorak kita itu seperti batok kelapa yang utuh,
yang nggak ada saling berhubungan. Tapi yang sebenarnya tulang tengkorak kita itu terdiri dari kayak gini nih, berhubungan gini. Ada sendi-sendi nih yang menghubungkan antara tulang ini, ada retak-retakannya gitu, ada bagian-bagiannya gitu ya. Tapi sendinya sendi mati. Nah, kalau sendinya termasuk sendi yang bisa digerakkan, bisa-bisa tiap kali bentuk kepala kita berubah ya. Ingat ini, tulang tengkorak adalah contoh dari sendi mati. Sendi yang ada pada tulang tengkorak ya. Kemudian selanjutnya amfiartrosis atau sendi kaku, yaitu hubungan antara dua tulang yang dapat digerakkan secara terbatas. Bisa bergerak tapi geraknya terbatas. Contohnya apa? Contohnya adalah ruas tulang belakang. Ruas tulang belakang kita bisa bergerak, cuma ada batasannya. Tidak semua gerakan bisa dilakukan. Kemudian ada tulang rusuk. Jadi tulang rusuk dengan tulang belakang itu kan saling berhubungan. Nah, geraknya itu terbatas gitu, ya. Contohnya itu tadi. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah diartrosis atau sendi gerak. Apa itu? Hubungan antara dua tulang yang dapat digerakkan secara leluasa. Contohnya, bagian bahu, kemudian hubungan lengan atas dengan lengan bawah, ya, sini sama sini gitu. Nah, di daerah persendian terdapat rongga yang berisi minyak sendi atau disebut sebagai cairan sinovial, ya, minyak sendi. Fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk sebagai pelumas. Jadi sendi itu juga butuh pelumas. Kalau enggak nanti kalau tidak ada pelumas maka nanti pergerakannya akan tidak maksimal dan juga akan menimbulkan rasa sakit. Selanjutnya, nah ini menurut arah geraknya sendi dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah, kita ke pertama dulu, yaitu sendi engsel, yaitu hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakan hanya satu arah. Hanya satu arah. Kalau kita dengar kata engsel, pemikiran kita pastinya ke engsel pintu nih, yang paling simpel saja. Engsel pintu itu bergerak hanya satu arah. Dia nggak bisa ke atas, mentok. Nggak bisa ke bawah, mentok tanah. Nggak bisa mentok ke sana, ke bagian depan nggak bisa. Jadi pintu yang normal itu hanya bergerak satu arah saja. Contohnya pada sendi kita adalah sendi pada lutut dan sendi pada siku. Ini siku kita. Siku ini hanya bisa digerakkan ke sini. Tidak bisa ke sini, nggak bisa miring begini juga nggak bisa. Jadi hanya satu arah saja. Paham ya? Selanjutnya ada sendi pelana atau selaris. Apa itu? Hubungan antar tulang yang memungkinkan pergerakan kedua arah. Jadi arahnya ada dua. Contohnya sendi pada tulang ibu jari. Oke ya. Selanjutnya sendi putar, yaitu hubungan antar tulang yang memungkinkan salah satu tulang berputar terhadap tulang lain. Contohnya siku-siku dan tulang leher. Nih, tulang leher kita ini termasuk sendi putar. Jadi bisa muter kanan ke kiri cuma dalam batas tertentu, ya. Selanjutnya ada sendi peluru atau endartrosis, hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakan ke segala arah. Nah, ini adalah ke segala arah, bebas gitu. Contohnya pangkal lengan atas dan pangkal paha. Nih ya. Pangkal lengan atas kita bisa digerakkan leluasa, ya, bisa ke depan, belakang, dan atas, bawah, dan lain sebagainya. Termasuk juga di paha. Nih. Oke. Itu tadi 4 macam sendi. Nah, kita ke otot. Oke, kalau diperhatikan ini rajin melakukan exercise ini ya. Otot. Oke. Kita lanjutkan, masih semangat ya mengikuti pembelajaran Ibu? Selanjutnya kita ke alat gerak aktif, otot. Nah, kalau tadi tulang tadi alat gerak apa? Masih ingat? Tulang alat gerak pasif. Oke. Berdasarkan struktur selnya, otot dibedakan menjadi 3. 1. Otot polos atau otot licin. Bagaimana ciri-ciri atau karakteristiknya? Yang pertama bentuknya silindris atau gelondong. Jadi ujungnya runcing, bagian tengahnya menggelembung. Seperti yang kalian lihat di bawah ini.
Yang gambar bagian bawah itu adalah bentuk dari otot polos. Kemudian ada satu inti di tengah, atau inti dari suatu sel itu kan disebut nukleus. Jadi nukleusnya ada satu saja. Selanjutnya polos atau halus atau licin. Ingat, kerjanya di luar kehendak. Ya, jadi tanpa kita sadari bekerjanya. Lambat tapi tahan lama, artinya tidak cepat lelah. Ya, contohnya di mana? Otot ini terdapat pada alat pencernaan, ya, pada pembuluh darah, pada organ visceral. Organ visceral itu adalah organ dalam. Contohnya usus, hati, paru-paru, lambung. Nah, itu adalah organ visceral dan juga bisa terdapat pada saluran kelamin dan juga ekskresi. Nah, itu. Jadi, kalau misalkan pada organ pencernaan itu kan bekerja tanpa kita sadari. Kita tidak bisa memerintah, misalkan, hai pencernaan, jangan cerna dulu ya, makanan yang ini, nggak bisa seperti itu. Dan kerjanya tanpa kita sadari. Dan juga lambat memang kerjanya, tapi dia tidak cepat lelah, ya, seperti itu. Selanjutnya, yang kedua adalah otot lurik. Panjang seperti serabut atau benang atau filamen. Banyak inti. Nah, ini intinya banyak, terletak di tepi. Bergaris gelap terang. Oleh karena itu dikatakan lurik, ya. Sesuai kehendak. Jadi bisa kita perintah kapan saatnya berhenti, kapan saatnya bekerja. Cepat, tetapi dia tidak tahan lama atau mudah lelah. Nah, terdapat di mana? Hanya terdapat di rangka, ya. Misalkan saja kita menggerakkan anggota tubuh kita. Misalkan saja kita berjalan lah, taruh. Kalau kita berjalan, pastinya kita berhenti, kita jalan lagi, itu kan sesuai perintah kita, ya. Tapi tidak tahan lama, artinya cepat lelah. Baru berjalan 1 jam saja kita sudah merasakan lelah. Nah, itulah ciri dari otot lurik. Kemudian yang ketiga ada otot jantung atau miokardium. Bagaimana ciri-cirinya? Panjang seperti serabut atau filamen bercabang. Banyak inti di tepi, agak ke tengah. Jadi otot jantung ini bentuknya seperti otot lurik. Ya, ingat ya. Sistem kerjanya seperti otot polos, jadi tidak disadari, di luar kehendak, lambat, tidak cepat lelah, dan hanya terdapat pada jantung. Ya, jadi bentuknya seperti otot lurik, tapi kerjanya seperti otot polos. Itulah otot jantung. Ya, yang terdapat hanya di jantung. Dia nggak akan cepat lelah. Kalau cepat lelah bagaimana? Udah, dead lah kita. Oke, lanjut. Berdasarkan cara kerjanya, otot dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama, otot sinergis, yaitu hubungan antar otot yang cara kerjanya saling mendukung. Ya. Satu sama lain bekerja sama, menimbulkan gerakan yang searah. Contohnya, telapak tangan dan telapak kaki. Telapak tangan dan telapak kaki. Ketika telapak tangan kita ini bekerja memegang sesuatu misalnya. Jadi jari-jari kita ini kan bersama-sama bekerjanya, menimbulkan gerakan yang searah, itu memegang tadi. Nah, itulah contoh otot sinergis. Kemudian, yang kedua ada otot antagonis. Hubungan antar otot yang kerjanya saling berlawanan atau saling bertolak belakang gitu atau tidak searah. Contohnya otot bisep dan trisep pada lengan atas. Ini lengan atas kita. Ada 2 otot yang bekerja di sini, ada otot bisep, ini otot bisep, yang belakang adalah otot trisep. Ketika lengan bawah dinaikkan ke atas, maka perhatikan ini otot bisep berkontraksi, ya, ketika dinaikkan ke atas. Kemudian otot trisep relaksasi. Kalau diturunkan, lengan bawah diturunkan, maka otot trisepnya akan bagaimana? Otot trisep yang bawah loh ya. Otot trisepnya akan berkontraksi. Otot bisep akan relaksasi. Nih ya. Pahami relaksasi kontraksi. Kalau relaksasi itu mengendur ya.
Kalau kontraksi itu berarti menegang, artinya dia membesar gitu. Ini otot bicep, ini tricep. Nah, itulah contoh dari otot antagonis. Oke. Selanjutnya, nah ini adalah kelainan pada sistem gerak. Yang pertama adalah fraktura atau patah tulang. Kelainan pada tulang akibat kecelakaan, baik bermacam-macam jenis kecelakaan ya. Jadi ini patah tulang. Kemudian ada osteoporosis atau pengeroposan tulang. Biasanya terjadi pada yang sudah berusia lanjut ya. Bagaimana cara kita mencegah supaya tidak terkena osteoporosis? Jalani pola hidup sehat, olahraga, makan makanan yang mengandung kalsium, zat besi dan lain sebagainya. Kemudian ada fisura atau retak tulang. Kelainan tulang menimbulkan keretakan. Ya, biasanya disebabkan oleh kecelakaan juga ini. Jadi fraktura sama fisura beda loh ya. Kalau fraktura patah, kalau fisura retak. Oke. Nah, ini adalah kelainan pada tulang belakang. Ada lordosis, yaitu sikap tulang belakang melengkung ke depan, yang paling atas itu. Kemudian ada skoliosis, di mana tulang belakang itu melengkung, lateral atau bengkok. Jadi bengkok ya. Kemudian ada kifosis, tulang belakang bengkok ke belakang atau bungkuk. Jadi jaga sikap badan kita agar tulang kita posisinya bagus. Oke. Selanjutnya ada hipertrofi. Hipertrofi itu otot yang membesar karena aktivitas fisik yang terlalu berlebihan. Ini juga suatu hal yang abnormal. Kemudian ada atrofi. Kalau hipertrofi kebalikan dari atrofi. Kalau atrofi ini ototnya mengecil, biasanya disertai dengan kerusakan salah saraf. Contohnya adalah pada lumpuh layu itu biasanya seperti ini. Kemudian ada tetanus, biasanya dialami oleh anak balita, disebabkan oleh bakteri Clostridium tetani ya. Jadi otot-ototnya kejang-kejang, biasanya disertai dengan panas tinggi. Kalau seperti ini segera dibawa ke dokter pastinya. Oke, demikian pembelajaran dari Ibu, semoga bermanfaat. Kita jaga apa-apa yang sudah Allah karuniakan kepada kita. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.